Halo semuanya, Sampurasun. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Kali ini mengenai Pak Deddy Mulyadi. Ini ada informasi yang viral, yang up di sosial media, teman-teman. Jadi ketika Pak Deddy Mulyadi menghadiri rapat antar gubernur bersama Komisi 2 DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, ada momen di mana Gubernur Kalimantan Timur itu menyebut bahwa Pak Deddy Mulyadi gubernur konten ketika hendak menyampaikan pemaparan dari hasil kerja Gubernur Kaltim. Jadi menyapa pejabat-pejabat yang ada di sana. Nah, ketika menyebut nama Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Kaltim menambahkan gubernur konten. Pak Deddy Mulyadi ternyata merespon kata-kata gubernur konten dengan respon yang menurut saya luar biasa sekali dan menjadi jawaban telak untuk Gubernur Kaltim. Bukan hanya respon langsung dari Pak Deddy Mulyadi ya, tapi karena berita ini viral mencuat, respon-respon dari netizen pun ikut berdatangan, terutama dari warga Jawa Barat. Biar nggak penasaran, kita lihat videonya seperti apa. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Ini percepatan untuk apa? Agar melahirkan rasa adil dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat. Kemudian ke depan, bisakah dana alokasi umum standarnya bukan dari jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa, jumlah kelurahan? Bisakah standarnya adalah jumlah penduduk? Karena kalau pendekatannya hanya jumlah kota, jumlah kabupaten, jumlah kelurahan, maka Jawa Barat akan di bawah Jawa Tengah secara terus-menerus. Sedangkan beban residu akibat pertumbuhan industri berbatasan dengan ibu kota negara, berbatasan dengan Jakarta, itu memiliki implikasi luas dalam penanganan. Barangkali ini sebagai pengantar dari saya dalam pendekatan-pendekatan ke depan, dan ini amanah dari teman-teman di daerah. Semoga kebuntuan-kebuntuan ini bisa dilakukan percepatan-percepatan. Karena apa? Karena daerah diperlukan upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan-perubahan, tidak boleh secara terus-menerus dengan pola monoton seperti ini. Nah, yang terakhir misalnya hari ini daerah harus beratraksi. Biasanya penurunan di sektor alokasi irigasi di BBWS itu kan harus ditutup lewat provinsi, karena itu kebutuhan dasar pertanian, kemudian daerah aliran sungai, dan itu berdampak pada banjir. Nah, ini juga akhirnya kita banyak menutup kita ini, dan akhirnya berbagai kegiatan di daerah itu, berbagai kebutuhan di daerah yang sebenarnya itu menjadi kewenangan pusat, itu pada akhirnya juga ditutup lagi oleh daerah. Ini barangkali sebagai gambaran umum, saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Mantap. Wah, ini luar biasa jawaban dari Pak Deddy Mulyadi. Dengan konten bisa menurunkan anggaran kerjasama dengan media dari kontennya sendiri, Pak Deddy Mulyadi. Ini yang sebelumnya 50 miliar dengan jumlah yang fantastis turun menjadi 3 miliar. Ketika Pak Deddy Mulyadi menyampaikan pemaparannya, ini sangat keren sekali teman-teman. Yang pertama, tanpa teks, kemudian Pak Deddy Mulyadi tahu persis, tahu banget kondisi daerah yang dipimpinnya seperti apa, tahu cara berinovasi, tahu apa yang menjadi manfaat untuk daerah yang dipimpinnya. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Gak apa-apa Pak Gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat.
masyarakat, bukan untuk pribadi, bukan gubernur yang memperkaya diri, bukan gubernur yang hartanya miliaran, tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak, Pak. Kalian udah tahu kan, kacau, Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten. Kok bisa nih dia? Oke guys, jadi baru-baru ini ada sebuah video yang menunjukkan forum di mana Kang Deddy dikatain sebagai gubernur konten. Walaupun konteksnya mungkin itu bercanda, tapi Kang Deddy menjawab bahwasannya dengan kontennya itu, Pemprov Jabar bisa menekan anggaran untuk iklan dari 50 miliar menjadi 3 miliar saja. Dan sebenarnya banyak juga netizen yang mempermasalahkan kenapa semuanya dikontenin sama Kang Deddy. Loh, kalau menurut saya justru bagus. Seorang pejabat seperti gubernur itu justru harus ngonten. Karena masyarakat jadi tahu gitu aktivitas gubernur tuh hariannya apa aja sih. Jangan-jangan cuma santai-santai doang di ruang kantor yang ber-AC. Tapi asli ya, cara kerja Kang Deddy Mulyadi yang sangat blak-blakan itu, saya yakin pasti banyak yang nggak suka. Bagaimana dana hibah di berbagai pesantren semua daerah di Jawa Barat, ternyata jumlahnya sangat-sangat fantastis. Bahkan ada salah satu yayasan yang penerimaan hibahnya itu gede banget, melebihi dari daerah lain. Dari berita dana hibah aja kita bisa lihat banyak yang kepanasan ternyata. Kalau kalian setuju juga semua pejabat harus ngonten, apalagi pemimpin daerah, bagikan video ini kalau perlu di-repost. Biar semuanya itu transparan, masyarakat jadi tenang gitu loh. Gubernur konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Satu hal yang sangat fantastis sekali. Luar biasa. Oh, soal bener-bener iklan ini ya? Kang Deddy Mulyadi ini menjadi orang yang bisa menekan anggaran. Menekan Bayangin, anggaran iklan. Anggaran belanja media yang awalnya 50 miliar sekarang turun jadi 3,1 miliar. Bayangin. Wah, drastis sekali. Dan Kang Deddy sekarang ini tidak perlu lagi sebenarnya belanja media, karena Kang Deddy ini sudah menjadi sorotan Public. semua media. Nah ini luar biasa nih. Kebayang ya kalau 50 miliar untuk belanja media, ya tentunya yang baik-baiknya aja disampaikan gitu ya. Dan sekarang mungkin media merasa, waduh ini anggaran buat saya nggak ada sekarang. Biasanya mungkin nyogok media ke sana kemari, nggak ada. Nah ini dia lebihnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy membiarkan silakan media untuk istilahnya itu untuk mengupload apa saja yang dilakukan Kang Deddy. Intinya di sini menunjukkan bahwa Kang Deddy itu orangnya orang jujur, jadi nggak bakalan takut. Ya tentu saja ini pencapaian yang luar biasa ya teman-teman. Dari 50 miliar hemat anggaran menjadi 3 miliar itu penurunan yang sangat drastis sekali. Soal kinerja Pak Deddy Mulyadi keren. Banyak yang mengapresiasi, bukan hanya dari warga Jawa Barat tapi warga seluruh Indonesia teman-teman. Kemudian menjadi inspirasi bagi gubernur yang lainnya. Kepada Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya apa yang Anda atau Bapak sampaikan dalam raker bersama Gubernur, Wali Kota dan juga Kang Deddy Mulyadi dengan menyebut gubernur konten dengan gestur yang sepertinya itu kurang bagus atau saya salah dalam menangkap, tapi bagaimanapun dengan menyebut gubernur konten itu adalah predikat. Jadi sebagai warga Kalimantan Selatan, saya merasa tidak nyaman tentunya dan boleh dikatakan merasa malu. Walaupun saya tidak tinggal di Kalimantan Timur, tapi almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi pernah tinggal di Kalimantan Timur, yakni di Luakulu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi. Karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Tapi dan bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu adalah konten yang sangat positif.
Karena yang dimaksudkan dengan konten itu adalah penyampaian melalui media elektronik terhadap kinerja beliau. Jadi itu sudah sangat bagus, sangat mendidik, dan dapat memberi contoh dan tauladan. Ya betul, bagus, mendidik, menjadi contoh dan tauladan. Intinya menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu positif ya teman-teman.